Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang konsep etika produksi dan lingkungan hidup. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Wiran Akila Bidin, yang kedua Anissa Oktaviani saya sendiri, dan yang ketiga Fadil. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama etika produksi, yang kedua lingkungan hidup, dan yang ketiga studi kasus. Pengertian etika produksi. Etika produksi adalah aturan normatif yang mengandung sistem nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman bagi karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dalam perusahaan. Agregasi dari perilaku karyawan yang beretika kerja merupakan gambaran etika kerja karyawan dalam perusahaan. Jadi, etika produksi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Tujuan produksi antara lain: yang pertama, memperbanyak jumlah barang dan jasa. Yang kedua, menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan sesuai dengan peradaban. Yang keempat, mengganti barang-barang yang rusak atau habis. Yang kelima, memenuhi pasar dalam negeri untuk perusahaan dan rumah tangga. Yang keenam, memenuhi pasar internasional. Yang ketujuh, meningkatkan kemakmuran. Pentingnya etika produksi. Dalam proses produksi, sebuah produsen pada hakikatnya tentu akan selalu berusaha untuk menekan biaya produksi dan berusaha untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Dalam upaya produsen untuk memperoleh keuntungan, pasti mereka akan melakukan banyak hal yang memperolehnya, termasuk mereka bisa melakukan hal-hal yang mengancam keselamatan konsumen. Padahal konsumen dan produsen bekerja sama. Dalam konsumen, produsen tidak berdaya. Seharusnya lah produsen memberikan perhatian dan menjaga konsumen sebagai tanda terima kasih telah membeli barang atau menggunakan jasa yang mereka tawarkan. Namun banyaknya produsen yang tidak menjalankan hal ini. Produsen lebih mementingkan laba. Untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudari Fadil. Baik, terima kasih kepada Saudari Anissa. Slide selanjutnya adalah pandangan kontrak kewajiban produsen terhadap konsumen. Kewajiban hubungan antara perusahaan dengan konsumen pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual. Dan kewajiban moral perusahaan pada konsumen adalah seperti yang diberikan dalam hubungan kontraktual. Jadi, perusahaan berkewajiban untuk memberikan produk sesuai dengan karakteristik yang dimaksud dan konsumen memiliki hak korelatif untuk memperoleh produk dengan karakteristik yang dimaksud, yaitu 1. Kewajiban untuk mematuhi, 2. Kewajiban untuk mengungkapkan, 3. Kewajiban untuk tidak memberikan gambaran yang salah, 4. Kewajiban untuk tidak memaksa. Selanjutnya, pengertian etika lingkungan hidup. Pengertian etika lingkungan hidup menurut Sonny Carap, yaitu dalam bukunya yang berjudul Etika Lingkungan Hidup. Carap mengatakan bahwa etika lingkungan hidup dipahami sebagai sebuah disiplin ilmu yang berbicara mengenai norma dan kaidah moral yang mengatur perilaku manusia dalam berhubungan dengan alam serta nilai dan prinsip moral yang menjiwai perilaku manusia dalam berhubungan dengan alam tersebut. Etika lingkungan juga dipahami sebagai refleksi kritis atas norma-norma dan prinsip atau nilai moral yang selama ini dikenal dalam komunitas manusia untuk diterapkan secara lebih luas dalam komunitas biotis atau komunitas ekologis. Selain itu, etika lingkungan hidup juga dipahami sebagai refleksi kritis tentang apa yang harus dilakukan manusia dalam menghadapi pilihan-pilihan moral yang terkait dengan isu lingkungan hidup. Selanjutnya, prinsip-prinsip etika lingkungan. Unsur produk dalam
Prinsip etika lingkungan hidup ada dua. Yang pertama, komunitas moral tidak hanya dibatasi pada komunitas sosial, melainkan mencakup komunitas ekologi seluruhnya. Kedua, hakikat manusia bukan hanya sebagai makhluk sosial, melainkan juga makhluk ekologis. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melakukan perubahan kebijakan sosial, politik, dan ekonomi untuk lebih berpihak pada lingkungan hidup dan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada lingkungan sekarang ini. Semua teori etika lingkungan hidup mengakui bahwa alam semesta perlu dihormati. Pada teori antroposentrisme, menghormati alam karena kepentingan manusia, bergantung pada kelestarian dan integritas alam. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Wiran. Baik, terima kasih kepada Saudara Fadil. Slide selanjutnya adalah unsur etika dan moral lingkungan. Yang pertama, etika lingkungan hidup sebaiknya etika keutamaan atau kewajiban. Etika keutamaan itu perlu karena yang kita butuhkan adalah manusia-manusia yang punya keunggulan perilaku. Sementara itu, etika kewajiban dalam arti pelaksanaan kewajiban moral tidak bisa diabaikan begitu saja. Yang kedua, bila etika lingkungan hidup adalah etika normatif plus etika terapan, maka ada faktor lain yang mesti ikut dipertimbangkan, yaitu sikap awal orang yang terhadap lingkungan hidup, informasi, termasuk kerjasama multidisipliner dan norma-norma moral lingkungan hidup yang sudah diterima masyarakat. Yang ketiga, etika lingkungan hidup tidak bertujuan menciptakan apa yang disebut sebagai ekofascisme. Artinya, dengan dan atas nama etika seolah-olah lingkungan hidup adalah demi lingkungan hidup itu sendiri. Yang keempat, ciri-ciri etika lingkungan hidup yang perlu diperhatikan adalah sikap dasar menguasai secara berpartisipasi, menggunakan sambil memelihara, belajar menghormati lingkungan hidup dan kehidupan, kebebasan dan tanggung jawab berdasarkan hati nurani yang bersih, baik untuk generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. Slide selanjutnya ada jenis-jenis etika lingkungan dibagi menjadi dua. Yang pertama, ekologi dangkal atau shallow ekologi. Ini merupakan paradigma yang menekankan pada aspek pemenuhan kebutuhan manusia. Kemudian yang kedua ada ekologi dalam atau deep ekologi, merupakan etika yang memandang bahwa manusia merupakan bagian integral dari lingkungannya. Kemudian ada slide selanjutnya, studi kasus, contoh kasus. Produk MSG Ajinomoto beberapa waktu lalu sempat dilarang oleh MUI karena produknya tidak halal. Akibatnya Ajinomoto menarik semua produknya di pasaran. Dampaknya tentu perusahaan mengalami banyak kerugian. Solusinya dalam siaran persnya, Cokorda mengatakan untuk menghilangkan keresahan dan menjaga ketenangan masyarakat dalam mengonsumsi produk Ajinomoto. Cokorda mengatakan setelah proses recall selesai, pemasaran produk baru MSG Ajinomoto akan dipasarkan kembali setelah mendapat sertifikat halal dari LPPOM MUI. Dalam siaran pers tersebut juga disebutkan bahwa PT Ajinomoto Indonesia menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Ia mengatakan semua produk Ajinomoto harus ditarik dari peredaran dan stok baru bisa dipasarkan setelah mendapat sertifikat halal baru dari MUI. Akibat kasus ini, PT Ajinomoto terpaksa memberikan ganti rugi kepada pedagang dengan total nilai 55 miliar rupiah. Jadi kesimpulannya yaitu, etika adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salah. Sedangkan produksi adalah suatu kegiatan menambah nilai guna barang dengan menggunakan sumber daya yang ada.
Dapat ditarik garis besar dari pengertian etika produksi dan etika lingkungan hidup, bahwa semua hal baik dalam produksi dan lingkungan hidup memiliki aturan yang jelas dan tidak boleh menyalahi aturan, sebab segala sesuatu di negara ini telah diatur oleh undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah dan perusahaan itu sendiri. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian presentasi kali ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.